Nah, ini namanya makam. Bukan turbe. Oke. Sekali lagi ya, makam itu bukan turbe, bukan kuburan ya. Turbe kuburan, makam itu bukan kuburan. Ya, kayak cuma ngetenger gitu loh. Iya. Jadi ya, Ini sama Tengeren, ini Habibie Najjar, makamnya Habibie Najjar, dan ini makamnya Samun Safa. Samun. Samun Safa. Sama Utusan Tengeren. ketiga. Ya. Bentar, makam di sini berarti apa? Makam ini cuma kayak tangga gitu, pertanda, cuma kayak ngetenger. Kalau di Indonesia tuh kayak batu nisan gitu. Bukan batu nisan. Bukan. Ya cuma kayak pertanda aja, petilasan aja. Ilasan gitu. aja, oke. Yang ini Habibie Najjar, yang ini Samun Safa. Oke. Sama yang tengah. Kemudian kita ke sini. Jadi di dalam Ini gua buat ada kalian yang nggak tahu, Tengeri itu mah tandai. Ya. Yang nanya kemarin apa itu Tengeri ini? Jadi di dalam gua itu ada gua. Dalam gua ada gua. Oke. Bismillah. Nah, ini baru namanya turbe. Oke, assalamualaikum ya Habib bin Najjar. Assalamualaikum ya man zakarahullah fi Qur'anil Karim. Wa ja'a min aqsal manati rajulun mis'a. Ya, jadi ini posisinya ya sama dengan yang tadi. Jadi ini kalau misalkan Tengeren itu sama dengan yang di atas gitu loh. Jadi ngertenger yang di atas itu. Ini Begitu pula ini. Samun Nabi. Samun Safa. Nabi Samun. Ini lurus tadi kan sama tempat yang di atas. Ini juga lurus sama tempat yang di atas. Ini karena turbenya di atas itu cuma ngertenger, takutnya di sini pas waktu digembok tuh nggak bisa masuk. Jadi cukup bisa ziarah di atas. Kalau misalkan pintu yang di sini ditutup. Oh gitu. Ya, jadi kayak nyambung ke atas gitu loh. Nah, ini adalah Fa'azzazna bithalith. Utusan ketiga. Utusan ketiga. Namanya Samun As-Sofa. Kalau orang Turki bilangnya Samun Safa. Kalau orang ajaran Kristen itu bilangnya Simon. Simon. Oh, Simon. Simon Oke. tulisannya. Dia juga punya nama lain namanya Petrus. Petrus. Dia juga punya nama lain namanya Pierre. Pierre. Nah, seperti itu. Nah, setelah mendengar Nabi Isa itu mendengar bahwa dua utusan yang sebelumnya itu masuk penjara, akhirnya Nabi Isa itu mengirimkan utusan yang ketiga untuk membebaskan kedua temannya dari penjara dan juga sekaligus berdakwah gitu, karena yang pertama kan sudah dianggap gagal. Nah Samun Safa ini BTW dia adalah pemimpin dari Hawariyun. Jadi kan Hawariyun itu 12 orang. Pasti ada pemimpinnya dong setiap kelompok. Nah, ini adalah pemimpinnya. Berangkatlah si Samun ini ke negeri Antakya. Cuman dia ini orangnya pinter gitu loh. Nah, jadi yang pertama kali dia lakukan adalah bukan langsung berdakwah. Dia PDKT dulu sama rajanya, sama Raja Itikos. Jadi dia PDKT, kenalan, terus nyari-nyari simpati gitu. Terus sampai akhirnya mereka mulai dekat gitu, sampai akhirnya Samun Safa ini diangkat menjadi orang kepercayaan. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian, Samun Safa ini mulai berani menjalankan visi misinya yang sesungguhnya, karena dia kan visi misinya memang mau membebaskan kedua temannya. Nah, suatu hari dia bilang ke raja gini, "Wahai raja, aku mendengar bahwa ada dua orang yang dipenjara tanpa tanpa Anda itu mendengarkan dulu keterangan mereka gitu. Kenapa itu gitu? Cobalah kalian kamu ini raja ini maksudnya dengarkan dulu tanpa diadili udah dijebloskan aja gitu. Nggak tanpa dihakimi, nggak disidang, nggak di ini, itu langsung diblos aja gitu. Coba gitu. Akhirnya dirayu-rayu sama Samun Safa, akhirnya raja mengiyakan. Akhirnya dikeluarkanlah si dua utusan itu dari penjara. Terus akhirnya tanya-tanyain, kamu ini apa, kenapa, tujuannya mau kesini ini apa gitu. Terus dia tuh bilang bahwa kami ini adalah utusan Allah, utusan Nabi Isa gitu ya. Kami diajak, kami ini disuruh, diperintah untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid, menyembah Allah seperti itu. Nah, terus apa buktinya kalau kamu ini utusan? Terus mereka menjawab, saya ini atas izin Allah ya bisa menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang yang mati seperti itu. Nah, akhirnya kebetulan di Antakya itu baru ada orang yang meninggal, baru dapat 7 hari dan belum sempat dikuburkan. Nah, terus
dibawalah si mayit itu ke hadapan mereka seperti itu. Nah kemudian coba ini dihidupkan gitu kalau kamu memang bisa. Akhirnya dua utusan tadi itu mengangkat tangannya seraya berdoa dengan suara yang keras. Ya Allah, bla 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 gitu, berdoa intinya hidupkanlah orang ini gitu. Nah si Samun Safa ini juga ikut berdoa, tapi dia di dalam hati diam-diam dengan siron gitu. Jadi berdoa tapi diam-diam. Nah akhirnya dengan izin Allah orang mayat itu terus hidup.